Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Di tengah gencarnya proses naturalisasi dan juga evaluasi besar-besaran yang dilakukan oleh Timnas Indonesia, tidak menutup kemungkinan terdapat banyak pemain langganan Timnas Indonesia yang berkemungkinan akan gagal tampil dalam Piala Asia 2023 yang akan datang. Hal ini tak lepas dari evaluasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dalam peningkatan kualitas permainan dari Timnas Indonesia. Ditambah datangnya pemain naturalisasi yang masuk ke dalam skuad yang memiliki kualitas permainan lebih tinggi akan menyingkirkan para pemain lokal jika mereka tidak ikut serta dalam memperbaiki kualitas masing-masing. Berikut ini merupakan daftar nama pemain Timnas Indonesia yang diprediksi akan gagal memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sadil Ramdhani menjadi salah satu nama pemain yang berkemungkinan besar akan gagal tampil memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya sang pemain yang kini membela Sabah FC tersebut tidak kunjung menunjukkan performanya yang maksimal selama berseragam merah putih. Tentu saja hal itu sangatlah disayangkan mengingat Sadil Ramdhani merupakan salah satu pemain yang memiliki skill individu di atas rata-rata. Dan hal tersebutlah yang menjadikan dirinya sebagai langganan Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi proses naturalisasi pemain asal Liga Belanda yang juga berada di posisi sayap kanan, yaitu Ilyas Alhaf, dapat mencuri posisi dirinya saat Piala Asia mendatang jika sang pemain tidak kunjung menunjukkan performa terbaik. Apalagi sikapnya yang baru-baru ini cukup kontroversial tidak menutup kemungkinan dirinya akan dicoret dari skuad Garuda Nusantara. Dendi Sulistiawan. Nama pemain asal Bayangkara FC tersebut menjadi salah satu nama pemain yang akhir-akhir ini menjadi langganan pelatih Shin Tae-yong untuk mengisi posisi striker. Performa dari Dendi Sulistiawan di lapangan hijau pun cukup memuaskan. Akan tetapi kini ketajamannya saat menguasai bola masih dapat diperdebatkan. Seperti yang kita ketahui, pelatih Timnas Indonesia sampai saat ini masih terus mencari-cari striker lokal tajam yang bisa menciptakan banyak gol bagi Timnas Indonesia. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan seorang Dendi akan digantikan oleh pemain lokal yang lain jika dirinya tidak kunjung memberikan dampak kepada Timnas Indonesia. Selain itu, datangnya pemain naturalisasi asal ADO Den Haag yaitu Rafael Struijk juga dapat menggantikan dirinya untuk mengisi posisi striker depan. Sehingga nama Dendi Sulistiawan berkemungkinan besar akan dicoret dari skuad Timnas Indonesia pada pagelaran Piala Asia 2023 di Qatar. Egy Maulana Fikri. Mantan wonderkid yang saat ini membela Dewa United berkemungkinan besar dapat dipastikan tidak akan lagi memperkuat Timnas Indonesia senior di setiap ajang internasional. Hal ini tak lepas dari sikap yang sang pemain lakukan pada pagelaran FIFA Matchday saat Indonesia akan menjamu Timnas Burundi yang lalu. Sang pemain tidak datang ke dalam pemusatan latihan diakibatkan oleh cedera yang dia alami saat membela klub. Posisinya pun digantikan oleh seorang Stefano Lillipali yang saat itu belum mendapat panggilan. Akan tetapi Egy Maulana yang tidak datang di pemusatan latihan justru dimainkan oleh klub Dewa United untuk menjalani pertandingan BRI Liga 1. Sehingga saat ini Egy Maulana dipastikan oleh orang-orang telah dicoret dari Timnas Indonesia selama kepelatihan Shin Tae-yong karena sikapnya. Selain itu dirinya juga tidak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia pada pagelaran FIFA Matchday melawan Timnas Argentina yang silam. Witan Sulaiman. Tidak jauh berbeda nasibnya soal karir seperti Egy Maulana Fikri. Nama Witan Sulaiman juga dapat menjadi nama pemain yang kemungkinan akan dicoret oleh Shin Tae-yong pada pagelaran Piala Asia 2023 mendatang. Hal ini tak lepas dari performanya yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Witan Sulaiman sempat menjadi pemain Indonesia yang berkarir di tanah Eropa, namun dirinya tidak bertahan lama dan justru kembali bermain di tanah Indonesia. Statistik permain dari Witan di klub Persija Jakarta juga masih terbilang jauh dari kata cukup. Dirinya kini tidak lagi mendapatkan sentuhan ajaibnya dalam melakukan penguasaan bola. Namun meskipun sang pemain menunjukkan performa yang buruk, Witan Sulaiman tetap masih mendapatkan kesempatan bermain baik di Timnas Indonesia maupun di dalam klub. Tentu saja kita mengharapkan performa pemain ini dapat kembali seperti ketika dirinya masih berusia belasan tahun. Karena bisa dibilang dirinya merupakan proyek jangka panjang Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Syahrian Abimanyu. Pemain yang kini membela klub Macan Kemayoran, Syahrian Abimanyu diprediksi akan menjadi salah satu nama pemain yang dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia jelang pagelaran Piala Asia. Abimanyu merupakan sosok pemain gelandang yang menjadi tombak bagi Timnas Garuda, khususnya dalam situasi bola mati.
Akan tetapi kini akurasi tembakan dari sang pemain kian tumpul dan juga sudah mulai digantikan oleh pemain naturalisasi lainnya, yaitu Mark Klok yang selalu menjadi spesialis bola mati timnas Indonesia. Selain itu dirinya juga tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong saat Indonesia bertemu dengan Argentina di FIFA Matchday yang lalu. Ini mengindikasikan bahwa saat ini pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah memiliki nama pengganti untuk mengisi kekosongan posisi sang pemain. Apalagi skuad Garuda yang akan diperkuat berbagai macam pemain naturalisasi akan menambah kemungkinan dirinya benar-benar akan dicoret dari timnas Garuda. Itulah tadi merupakan daftar nama pemain timnas Indonesia yang diprediksi akan dicoret jelang pagelaran Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.